Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gika Putri dari kelas D Manajemen semester 6. Di sini saya akan memaparkan tentang rasio keuangan, tugas dari mata kuliah Analisis Informasi Keuangan. Rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan alat analisis keuangan yang digunakan untuk menilai kinerja suatu organisasi bisnis, cara kerjanya, yaitu dengan melihat dengan perbandingan data keuangan. Berdasarkan tujuan analisis, angka-angka rasio dibagi menjadi 4, yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio rentabilitas, dan rasio aktivitas, yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Rasio likuiditas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban lancarnya dengan aktiva lancar. Sebuah perusahaan dapat dikatakan liquid jika sesuai dengan standar likuiditas perusahaan, jika mampu membayar semua kewajiban jangka pendeknya dengan aktiva lancar yang dimilikinya. Contoh soal, jika diketahui data berdasarkan data dalam neraca sebagai berikut. Kas senilai 50 juta, piutang dagang senilai 100 juta, piutang lain-lain senilai 2 juta, persediaan senilai 75 juta, perlengkapan 5 juta, utang dagang 20 juta, utang bank 10 juta, utang lain-lain 15 juta. Diminta hitunglah rasio keuangan likuiditas perusahaan tersebut menurut rasio lancar, rasio kas, dan rasio cepat. Aktiva lancar sama dengan kas ditambah piutang dagang ditambah piutang lain-lain ditambah persediaan ditambah dengan perlengkapan usaha sama dengan 50 juta ditambah 100 juta ditambah 2 juta ditambah 75 juta ditambah 5 juta, hasilnya adalah 232 juta. Utang lancar sama dengan 20 juta ditambah 10 juta ditambah 15 juta, hasilnya adalah 45 juta. Yang pertama, kita menggunakan rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar atau current ratio dihitung dengan rumus current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. Current ratio sama dengan aktiva lancar 232 juta dibagi dengan utang lancar 45 juta, hasilnya adalah 5,15. Artinya adalah setiap satu hutang lancar dijamin dengan 5,15 aktiva lancar. Kedua, rasio cepat atau quick ratio. Dihitung dengan rumus quick ratio sama dengan aktiva lancar dikurang persediaan dibagi dengan utang lancar. Aktiva lancar 232 juta dikurang dengan persediaan 75 juta dibagi dengan utang lancar 45 juta. Hasilnya adalah aktiva lancar dikurang persediaan 157 juta dibagi dengan 45 juta nilai utang lancar sama dengan 3,48. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan aktiva lancar setiap satu hutang lancar dengan 3,48 aktiva lancar yang liquid. Ketiga adalah kas rasio. Rumus untuk menghitung rasio kas adalah kas rasio sama dengan kas atau setara kas dibagi dengan utang lancar atau dengan rumus kas rasio sama dengan kas ditambah bank dibagi dengan utang lancar sama dengan kas senilai 50 juta dibagi dengan utang lancar adalah 45 juta, hasilnya adalah 1,1. Artinya adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban lancar dengan kas adalah setiap satu hutang lancar dengan 1,1 kas perusahaan. Rasio solvabilitas.
Rasio solvabilitas perusahaan gunanya untuk menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi segala kewajiban finansialnya jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Suatu perusahaan dikatakan solvable jika perusahaan itu mempunyai aktiva yang cukup untuk membayar semua hutang-hutangnya, baik yang jangka panjang maupun yang jangka pendek. Rumus rasio solvabilitas ada 3 rasio. Yang pertama, rasio modal dengan aktiva sama dengan modal sendiri dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Yang kedua adalah rasio modal dengan rasio aktiva tetap, modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap dikali dengan 100%. Rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang sama dengan aktiva tetap dibagi dengan hutang jangka panjang. Contoh soalnya yaitu dari neraca perusahaan Hasan 234 diketahui saham senilai 420 juta, laba ditahan 145 juta, kas 25 juta, piutang dagang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, tanah 100 juta, dan obligasi 180 juta. Nah, hitunglah solvabilitas perusahaan dengan menggunakan yang pertama rasio modal dengan aktiva, yang kedua rasio modal dengan aktiva tetap, yang ketiga rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang. Yang pertama, modal dengan aktiva dihitung dengan modal sendiri dibagi dengan total aktiva. Sama dengan modal sendiri 425 juta ditambah 145 juta dibagi dengan total aktiva 25 juta ditambah 75 juta ditambah 200 juta ditambah 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta, hasilnya adalah 565 juta dibagi dengan 1 miliar, hasilnya adalah 56,6%. Atau sama dengan 0,565 kali. Artinya setiap satu total aktiva dibiayai dengan 0,565 modal sendiri, sedangkan 0,435 dari pinjaman. Yang kedua, rasio modal dengan aktiva tetap sama dengan modal sendiri dibagi dengan aktiva tetap. Modal sendiri adalah 420 juta ditambah 145 juta dibagi dengan aktiva tetap 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta, hasilnya adalah 565 juta dibagi dengan 1 miliar, hasilnya adalah 80,71% atau 0,81 kali. Artinya adalah aktiva tetap dibiayai dengan 80,71% modal sendiri. Yang ketiga, rasio aktiva tetap dengan hutang jangka panjang sama dengan aktiva tetap dibagi dengan hutang jangka panjang. Aktiva tetap 250 juta ditambah 350 juta ditambah 100 juta dibagi dengan 180 juta. Hasilnya adalah 700 juta dibagi dengan 180 juta, hasilnya adalah 388,89%. Artinya kemampuan perusahaan untuk memperoleh pinjaman jangka panjang dengan jaminan aktiva tetap sebesar 388,89%. Rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Ada beberapa macam perhitungan dalam rentabilitas usaha. Yang pertama adalah rasio laba usaha dengan total aktivitas sama dengan laba usaha dibagi dengan total aktiva. Yang kedua, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva. Yang ketiga, gross margin ratio sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Keempat, net margin ratio sama dengan laba bersih dibagi dengan penjualan.
keenam, operating margin ratio sama dengan laba usaha dibagi dengan penjualan. Ketujuh, rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih dibagi dengan modal sendiri. Contoh soalnya adalah dari neraca perusahaan Hasan 234 diketahui sahamnya senilai 420 juta, laba ditahan 145 juta, kas 25 juta, piutang 75 juta, barang dagangan 200 juta, mesin 250 juta, bangunan 350 juta, tanah 100 juta, laba usaha 300 juta, penjualan 2 miliar, harga pokok penjualan 1 miliar, laba bersih 146 juta. Hitunglah dengan menggunakan yang pertama rasio laba usaha dengan total aktivitas, yang kedua perputaran total aktiva, yang ketiga gross margin ratio, yang keempat net margin ratio, yang kelima operating margin ratio, yang keenam rentabilitas modal sendiri. Rasio laba usaha dengan total aktivitas sama dengan laba usaha dibagi dengan total aktiva. Laba usaha sama dengan 300 juta dibagi dengan 1 miliar, hasilnya adalah 30% atau 0,3 kali. Artinya setiap satu total aktiva menghasilkan laba usaha sebesar 0,3. Yang kedua, perputaran total aktiva sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva sama dengan 2 miliar dibagi dengan 1 miliar, hasilnya 2 kali. Artinya total aktiva telah digunakan untuk meningkatkan penjualan efisiensi sebesar 2 kali. Yang ketiga, gross margin ratio sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. 2 miliar dikurang 1 miliar dibagi 2 miliar, hasilnya 1 miliar. Dibagi dengan 2 miliar, hasilnya 50%. Artinya perusahaan dapat mencapai laba kotor 50% dari penjualan. Yang keempat, net margin ratio sama dengan laba bersih dibagi penjualan, sama dengan 146 juta dibagi dengan 2 miliar, hasilnya 7,3 miliar atau 0,7. Artinya satu penjualan menghasilkan laba bersih sebanyak 0,07. Yang kelima, operating margin ratio sama dengan laba usaha dibagi dengan penjualan. 300 juta dibagi dengan 2 miliar, hasilnya 1,5% atau 0,15. Artinya setiap satu penjualan menghasilkan 0,15. Yang keenam, rentabilitas modal sendiri sama dengan laba bersih dibagi dengan modal sendiri, sama dengan 46 juta dibagi dengan 565 juta, hasilnya 25,84% sama dengan 0,2584. Artinya satu modal sendiri menghasilkan laba bersih 0,2584. Rasio aktivitas. Rasio aktivitas merupakan rasio yang mengukur efektivitas suatu perusahaan untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Rasio yang tergolong dalam rasio ini melibatkan perbandingan antara penjualan maupun investasi dalam berbagai jenis aktiva. Berikut beberapa rasio aktivitas yang digunakan. Yang pertama, perputaran aktiva atau total asset turnover. Total asset turnover adalah perbandingan antara penjualan dengan total aktiva suatu perusahaan yang menjelaskan tentang kecepatan perputaran total aktiva dalam suatu periode tertentu. Total asset turnover memaparkan bahwa tingkat efisiensi pemakaian aktiva perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan volume penjualan tertentu sesuai catatan atas laporan keuangan. Total asset turnover diukur dari volume penjualan. Semakin besar rasio ini,
maka kondisi operasional perusahaan semakin baik. Rumus total aset atau turnover. Total aset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Yang kedua, rasio putaran modal kerja atau working capital turnover. Rasio perputaran modal kerja adalah perbandingan antara penjualan dengan modal kerja bersih suatu perusahaan. Inilah modal kerja diperoleh dari aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Modal kerja dikatakan efektif perputaran dalam perusahaan selama perusahaan yang bersangkutan melakukan kegiatan operasional usaha. Rumus rasio perputaran modal kerja. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja bersih ataupun jualan dibagi dengan aktiva lancar dikurang utang lancar. Yang ketiga, rasio perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover. Rasio perputaran aktiva tetap adalah perbandingan antara penjualan dengan aktiva tetap yang dimiliki suatu perusahaan. Rasio ini dapat digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktivanya secara efektif sehingga pendapatan meningkat dicatat sesuai dengan jenis-jenis keuangan. Dengan rumus perputaran aktiva tetap sama dengan penjualan dibagi dengan aktiva tetap dikali dengan 100%. Yang keempat, rasio perputaran persediaan atau inventory turnover. Inventory turnover rasio adalah perbandingan kemampuan dana pada investor yang berputar dalam suatu periode tertentu atau likuiditas dari inventory dan tendensi untuk adanya overstock pada suatu perusahaan. Rasio perputaran persediaan ini mengukur efisiensi pemakaian persediaan barang dagang pada perusahaan sehingga kinerja manajemen dalam mengontrol modal yang ada pada persediaan bisa terlihat baik atau kurang baik. Rumus rasio perputaran persediaan. Perputaran sediaan atau at cost sama dengan harga pokok penjualan dibagi dengan rata-rata persediaan, atau perputaran persediaan atau at market sama dengan penjualan dibagi dengan persediaan. Contoh soal bisa kita lihat pada neraca dan laporan laba rugi PT Family Toothpaste Tbk. Yang pertama, perputaran piutang atau receivable turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama penagihan piutang selama satu periode atau berapa kali laba ditanam dalam piutang ini berputar suatu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan bahwa modal kerja yang ditanamkan dalam piutang semakin rendah dibandingkan dengan rasio tahun sebelumnya, dan tentunya kondisi ini bagi perusahaan semakin baik. Sebaliknya, jika rasio semakin rendah, ada over investment dalam piutang. Yang jelas adalah rasio perputaran piutang memberikan pemahaman tentang kualitas piutang dan kesuksesan penagihan piutang. Rumusnya adalah receivable turnover sama dengan penjualan kredit dibagi dengan piutang. Tahun 2005 sama dengan 5.950 dibagi dengan 550 sama dengan 11,81 kali atau 12. Tahun 2006 sama dengan 5.550 dibagi dengan 360 sama dengan 15,41 kali atau 15,5. Yang kedua, perputaran sediaan atau inventory turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan atau inventory.
ini berputar dalam satu periode. Rasio ini dikenal dengan nama rasio perputaran sediaan atau inventory turnover. Dapat diartikan pula bahwa perputaran sediaan merupakan rasio yang menunjukkan berapa kali jumlah barang sediaan diganti dalam satu tahun. Semakin kecil rasio ini, semakin jelek, demikian pula sebaliknya. Inventory turnover sama dengan penjualan dibagi dengan sediaan. Untuk 2005, inventory turnover sama dengan 5.950 dibagi dengan 250 sama dengan 23,8 kali atau 24 kali. Rasio ini menunjukkan 24 kali sediaan barang dagang diganti dalam satu tahun. Apabila rata-rata industri untuk inventory turnover adalah 20 kali, berarti inventory turnover lebih baik. Perusahaan tidak menahan sediaan dalam jumlah yang berlebihan atau tidak produktif. Yang ketiga, perputaran modal kerja atau working capital turnover. Kerja perusahaan berputar selama satu periode atau dalam satu periode. Untuk mengukur rasio ini, kita membandingkan antara penjualan dengan modal kerja atau dengan modal kerja rata-rata. Dari hasil penilaian, apabila perputaran modal kerja yang rendah, dapat diartikan perusahaan sedang kelebihan modal kerja. Hal ini mungkin disebabkan karena rendahnya perputaran persediaan atau piutang atau saldo kas yang terlalu besar. Demikian pula sebaliknya, jika perputaran modal kerja tinggi, mungkin disebabkan karena tingginya perputaran persediaan atau perputaran piutang atau saldo kas yang terlalu kecil. Perputaran modal kerja sama dengan penjualan dibagi dengan modal kerja. Untuk tahun 2005 sama dengan 5.950 dibagi 1.640 sama dengan 3,62 kali atau 3,7. Untuk tahun 2006, 5.550 dibagi dengan 1.340 sama dengan 4,14 kali atau 42. Terlihat dari kenaikan rasio perputaran modal kerja dari tahun 2005 ke tahun 2006, hal ini menunjukkan ada kemajuan yang diperoleh manajemen. Namun jika rata-rata industri perputaran modal kerja adalah 6 kali, keadaan perusahaan untuk tahun 2005 dan 2006 dinilai kurang baik karena masih di bawah rata-rata industri. Yang keempat, perputaran aktiva tetap atau fixed asset turnover merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode, atau dengan kata lain, untuk mengukur apakah perusahaan sudah menggunakan kapasitas aktiva tetap sepenuhnya atau belum. Untuk mencari rasio ini, caranya adalah membandingkan antara penjualan bersih dengan aktiva tetap dalam satu periode. Fixed asset turnover sama dengan penjualan dibagi dengan total aktiva tetap. Untuk tahun 2005, fixed asset turnover sama dengan 5.950 dibagi dengan 2.400 sama dengan 2,479 kali atau 2,5. Perputaran aktiva tetap tahun 2005 sebanyak 2,5 kali. Artinya setiap 1,00 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,5 penjualan. Untuk tahun 2006, fixed asset turnover sama dengan 5.550 dibagi dengan 2.550 sama dengan 2,176 kali atau 2,2. Perputaran aktiva tetap tahun 2006 sebanyak 2,2 kali. Artinya setiap 1,00 aktiva tetap dapat menghasilkan 2,2 penjualan. Kondisi perusahaan sangat tidak mengembirakan karena terjadi penurunan rasio dari tahun 2005 ke tahun 2006. Lebih-lebih lagi,
Jika dibandingkan dengan rata-rata industri, untuk total aset turnover yaitu 5 kali, berarti perusahaan belum mampu memaksimalkan kapasitas aktiva tetap yang dimiliki jika dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Yang kelima, perputaran. Itulah tadi macam-macam rasio keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.